Tokohnya Larasati, Laras. Seorang janda berusia 38 tahun, elegan, mandiri, tetapi kesepian. Ia tinggal sendirian di rumah peninggalan suaminya di sebuah perumahan elit. Bayu, tukang sayur berusia 29 tahun, bertubuh kekar dengan senyum ramah. Ia pekerja keras dan punya daya tarik alami meskipun hidupnya sederhana. Hujan turun rintik-rintik saat Bayu menata dagangannya di gerobak. Udara pagi masih dingin dan jalanan kompleks perumahan elite itu sepi. Larasati melongok dari balik jendela. Matanya terpaku pada sosok lelaki yang sedang menata sayuran dengan lincah. Otot lengannya terlihat menegang setiap kali ia mengangkat keranjang berisi cabai dan tomat. Laras menggigit bibirnya pelan. Sejak suaminya meninggal, tak ada lagi pria di rumah ini. Hanya kesunyian yang mengisi celah-celah waktunya. Ia meraih payung dan berjalan keluar. Langkahnya anggun, tetapi matanya menyimpan sesuatu, hasrat yang lama terkubur. "Mas Bayu, seperti biasa ya. Sayurnya yang segar," ucapnya lembut. Bayu menoleh, senyumnya lebar. "Tentu Mbak Laras, mau ditambah tahu dan tempe? Hari ini baru datang, masih anget." Laras tertawa kecil. "Bisa saja Mas Bayu menggoda, tapi boleh deh." Bayu mengulurkan plastik belanjaan, jemari mereka bersentuhan sesaat. Dingin hujan di sekitar seolah tak berarti dibandingkan sengatan listrik halus yang menjalar dari sentuhan itu. Mata mereka bertemu, lama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak bisa diucapkan. Sejak hari itu, Bayu sering mengantarkan belanjaan langsung ke rumah Laras. Kadang, ia membawa lebih dari sekadar sayuran. Sebungkus gorengan, sepotong senyum, tatapan yang terlalu dalam untuk sekadar basa-basi. Hingga pada suatu sore, saat gerimis kembali turun, Bayu datang lebih lambat dari biasanya. Laras, yang mengenakan daster sutra berwarna lembut, membukakan pintu. "Mbak Laras, maaf telat. Tadi harus antar pesanan ke rumah Bu RT dulu," ucapnya seraya menyeka air hujan dari rambutnya yang mulai basah. Laras tersenyum, tapi sorot matanya lain. "Masuk dulu, hujan makin deras. Aku buatkan teh." Bayu ragu sejenak, tapi hawa dingin membuatnya melangkah masuk. Dan di dalam rumah itu, di antara aroma teh hangat dan pakaian yang sedikit basah, batasan yang seharusnya ada mulai kabur. Laras membawa secangkir teh ke meja di ruang tengah. Sementara Bayu berdiri canggung, mencoba mengeringkan lengannya dengan sapu tangan lusuh. "Duduklah Mas Bayu," suara Laras lembut, namun ada nada perintah di sana. Bayu menurut. Ia duduk di sofa empuk yang jauh berbeda dari bangku kayu di rumah kontrakannya. Rumah Laras terasa hangat, nyaman, dan entah kenapa berbahaya. "Kau pasti capek berkeliling dari pagi," kata Laras sambil menyerahkan cangkir teh. Jemarinya menyentuh tangan Bayu lebih lama dari seharusnya. Bayu menelan ludah, sedikit gugup. "Ah, biasa saja Mbak, udah kebiasaan." Laras duduk di sebelahnya, lebih dekat dari yang wajar untuk seorang pelanggan dan tukang sayur. Ia menatap Bayu dengan sorot mata yang tak bisa ditafsirkan, hanya sebagai keramahan. "Sejak suamiku meninggal, rumah ini jadi terlalu sepi," bisiknya pelan. Bayu tak langsung menjawab. Matanya beralih ke wajah Laras, ke bibirnya yang sedikit berkilau karena teh, ke bahu mulus yang mengintip dari daster sutra itu. Hujan di luar semakin deras, guntur menggelegar di kejauhan. "Kau tahu rasanya kesepian, Mas Bayu?" tanya Laras, suaranya sedikit bergetar. Bayu menelan ludah lagi. Ia tak bodoh. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Tahu bahwa batas tipis yang selama ini mereka pertahankan mulai retak. "Tahu Mbak," jawabnya akhirnya, suaranya serak. "Kadang malam terasa panjang kalau sendirian." Laras tersenyum tipis. "Lalu, kenapa harus sendirian?" Mata mereka bertemu. Ada tarikan di sana, sesuatu yang sudah tak bisa dihindari. Bayu menghela napas panjang. Ia tahu ini salah, tapi Laras begitu dekat, begitu hangat.
Tangannya terangkat, ragu-ragu, sebelum akhirnya menyentuh jemari Laras yang dingin. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam rumah itu, badai lain mulai terbentuk. Badai yang lebih berbahaya, lebih liar, dan tak lagi bisa dihentikan. Laras menggenggam jemari Bayu lebih erat, menguncinya dalam kehangatan yang tak bisa ia tolak. Napasnya terasa lebih berat, bukan karena teh hangat yang baru saja diteguk, tetapi karena jarak di antara mereka yang kini semakin menipis. Bayu menatapnya, ragu, tetapi di matanya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebingungan. Ada keinginan, ada perlawanan yang setengah hati. Ia tahu ini berbahaya, ia tahu ini seharusnya tak terjadi. Tapi saat Laras perlahan menarik tangannya, membawanya ke atas paha yang terbuka sedikit oleh belahan dasternya, semua pikiran logisnya menghilang. "Mbak," suaranya nyaris tak terdengar. "Jangan berkata apa-apa, Mas," bisik Laras. Jari-jarinya kini bermain di pergelangan tangan Bayu, menelusuri urat-urat yang tegang di sana. Bayu menutup mata sejenak, mencoba mengatur napas. Hujan semakin deras di luar. Angin menerpa jendela, menciptakan irama samar yang mendukung bisikan dosa yang mulai memenuhi ruangan. "Mas Bayu," Laras memanggilnya pelan, nyaris seperti rintihan. Bayu tak bisa lagi berpikir jernih. Ia membiarkan Laras menariknya lebih dekat, membiarkan tubuhnya merasakan panas yang ditawarkan. Ia tahu besok pagi akan penuh dengan penyesalan, penuh dengan pertanyaan yang tak ingin dijawab. Tapi saat ini ia tenggelam dalam hasrat yang tak bisa dihentikan. Sebuah petir menyambar di kejauhan, menerangi ruangan sesaat. Tapi tak ada yang peduli, tidak Laras, tidak Bayu. Malam ini bukan tentang benar atau salah. Malam ini hanya tentang dua jiwa yang kesepian, yang akhirnya menemukan kehangatan di dalam badai. Pagi menjelang dengan lembut, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah tirai. Laras membuka matanya perlahan, tubuhnya masih berselimut hangat. Tetapi tidak hanya oleh kain, melainkan oleh sisa-sisa sentuhan yang masih membekas di kulitnya. Di sebelahnya, Bayu masih terlelap, napasnya tenang, dadanya naik turun dengan ritme yang stabil. Laras menatapnya lama. Ada sesuatu yang terasa aneh di dadanya, bukan penyesalan, bukan pula kepuasan sepenuhnya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh wajah Bayu dengan ujung jarinya, menelusuri garis rahangnya yang kuat, dagunya yang kasar oleh janggut tipis. Bayu bergerak sedikit, lalu matanya terbuka. Seketika ia tersadar di mana ia berada. "Mbak Laras," suaranya serak. Laras tersenyum tipis. "Kau harus pergi sebelum orang-orang mulai bertanya." Bayu menelan ludah, lalu duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya. Ia merasakan kehangatan yang masih tertinggal di tubuhnya, tapi juga beban yang mulai merayap ke pikirannya. "Ini salah ya?" tanyanya, setengah berharap Laras akan mengatakan sebaliknya. Laras hanya diam. Ia menarik selimut menutupi tubuhnya, menatap Bayu dari belakang. "Kau yang bilang semalam, kenapa harus sendirian?" Bayu tak bisa menjawab. Hening mengisi ruangan. Hanya suara burung di luar dan sesekali gemerisik angin yang terdengar. "Aku harus lanjut jualan," kata Bayu akhirnya. Suaranya terdengar lebih lirih dari biasanya. Laras tersenyum kecil, kali ini ada kepahitan di dalamnya. "Pergilah, sebelum kita makin sulit berpaling." Bayu berdiri, mengenakan kembali pakaiannya. Saat ia hendak pergi, ia menoleh sekali lagi. Tatapan mereka bertemu, tapi tak ada yang berbicara. Ia melangkah keluar, meninggalkan wangi Laras yang masih menempel di kulitnya. Meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan, sesuatu yang mungkin akan menghantuinya lebih lama dari yang ia duga. Laras tetap duduk di ranjang, menatap pintu yang kini tertutup kembali. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa batasan yang telah dilanggar tak akan pernah kembali utuh.
Di luar, pagi berjalan seperti biasa. Orang-orang mulai sibuk, tak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di dalam rumah itu. Tak ada yang tahu, kecuali mereka berdua. Bayu berjalan tergesa-gesa menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah kompleks itu. Langkahnya berat, bukan karena kelelahan, melainkan oleh sesuatu yang masih menempel di benaknya. Aroma tubuh Laras, hangatnya kulitnya, dan suara lembutnya yang kini terasa seperti jebakan manis. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir sisa-sisa malam tadi. Hari ini ia harus kembali menjadi Bayu si tukang sayur, bukan pria yang menghabiskan malam di ranjang seorang janda kaya. Namun, segalanya tak semudah itu. Sepanjang hari, Bayu merasa tatapan-tatapan orang seolah lebih lama melekat padanya. Ibu-ibu langganannya menanyakan, kenapa ia telat? Beberapa bahkan bercanda. Jangan-jangan Mas Bayu sekarang punya pacar ya? Ia hanya tertawa kecil, mencoba menepis segala kemungkinan. Namun, dalam hati, ada kecemasan yang mulai tumbuh. Sementara itu, di rumahnya, Laras duduk di teras sambil menyesap kopi. Ia menatap jalanan kompleks yang mulai ramai, mencoba membenamkan pikirannya dalam rutinitas pagi. Tapi semuanya terasa berbeda sekarang. Ia tahu apa yang telah terjadi bukanlah sekadar pelampiasan sesaat. Bukan hanya tentang kesepian yang ia usir dengan kehangatan tubuh seorang pria. Ini lebih dari itu. Namun, apakah Bayu berpikir hal yang sama? Sore harinya, saat Laras hendak menutup pagar rumah, seseorang datang mengetuk pelan. Bayu. Ia berdiri di sana, dengan kaos lusuh dan celana panjang yang sedikit kotor oleh bekas jalanan. Matanya ragu, tapi juga penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Laras membuka pagar, membiarkan Bayu masuk tanpa kata-kata. Di dalam keheningan menyelimuti mereka. Tak ada kalimat basa-basi, tak ada alasan dibuat-buat, hanya tatapan yang berbicara. Aku nggak bisa berhenti mikirin tadi malam, kata Bayu akhirnya, suaranya rendah. Laras tersenyum tipis, kemudian melangkah mendekat. Lalu, kenapa kau kembali? Bayu menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa ini salah, bahwa seharusnya mereka berhenti sebelum semuanya semakin dalam. Tapi nyatanya, kakinya justru membawanya ke sini lagi. Ke dalam bahaya yang sama, Laras menyentuh dadanya pelan. Kita sudah melewati batas, Mas Bayu. Bayu meraih jemari Laras, menggenggamnya lebih erat dari sebelumnya. Aku tahu, bisiknya. Dan kali ini, tak ada lagi kebimbangan. Hanya gelombang yang semakin menarik mereka tenggelam lebih dalam dari sebelumnya. Malam kembali turun, menyelimuti rumah Laras dalam kehangatan yang kelam. Bayu duduk di tepi ranjang, jemarinya masih terasa hangat oleh sentuhan Laras. Ia menatap wanita itu yang kini bersandar di bahunya. Dadanya naik turun dengan napas yang mulai tenang setelah badai hasrat mereka reda. Kau sadar kan, Mas? Ini tidak akan berhenti di sini, suara Laras lirih, nyaris seperti bisikan di udara. Bayu mengusap wajahnya, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Aku tahu, Mbak, tapi aku nggak bisa nolak kalau udah sama kamu. Laras tersenyum kecil, tetapi sorot matanya penuh dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kepuasan. Ia tahu ini lebih dari sekadar hubungan rahasia. Ada ketergantungan di sana, sesuatu yang membuatnya menanti langkah kaki Bayu di depan pintunya, sesuatu yang membuat Bayu kembali, meskipun tahu ini bukan tempatnya. Kalau sampai orang tahu, kita bisa hancur, kata Bayu, suaranya lebih serius kali ini. Laras duduk tegak, menatap Bayu dengan tatapan tajam. Lalu, kau mau berhenti? Bayu tidak menjawab, ia hanya menatap Laras, lalu menunduk, meremas jemarinya sendiri. Tiba-tiba, ketukan terdengar dari pintu depan. Keduanya membeku. Mbak Laras, suara seorang wanita terdengar dari luar. Laras segera berdiri, menarik gaun tidurnya dengan cepat. Sial, itu Wati, tetangga sebelah. Bayu panik.
Aku harus pergi. Laras menatap ke jendela, hujan masih turun deras. Lewat pintu belakang, aku akan bilang aku baru tidur. Bayu buru-buru menarik pakaiannya dan berjalan pelan menuju dapur. Laras merapikan rambutnya, menenangkan detak jantungnya sebelum membuka pintu. "Wati, ada apa?" tanyanya, berusaha terdengar mengantuk. Wati, seorang ibu rumah tangga yang selalu ingin tahu urusan orang lain, menyipitkan mata curiga. "Maaf ganggu Mbak, tapi tadi aku lihat ada bayangan di rumah Mbak Laras. Ada tamu ya?" Laras tertawa kecil. "Hah? Nggak ada. Aku baru tidur, mungkin bayangan pohon kali ya?" Wati masih belum puas, tapi akhirnya mengangguk. "Oh, ya sudah. Aku cuma khawatir aja. Malam-malam begini soalnya." Saat Laras menutup pintu, ia menghela napas panjang. Sementara itu, Bayu sudah keluar dari pintu belakang. Hujan membasahi tubuhnya saat ia berlari keluar. Ia tahu, semakin lama ini akan semakin berbahaya. Tapi bisakah ia benar-benar berhenti? Dan bisakah Laras merelakan sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali? Tidak ada jawaban. Hanya desir angin dan hujan yang terus turun, menyembunyikan rahasia mereka di balik malam. Bayu berjalan cepat melewati gang belakang kompleks. Hujan yang mengguyur tubuhnya tak ia pedulikan. Pikirannya berputar tentang Laras, tentang ketergantungan mereka yang semakin sulit dihentikan, dan tentang bagaimana ini bisa menjadi bencana jika terus berlanjut. Namun, meski kepalanya penuh dengan kekhawatiran, hatinya justru menuntunnya kembali ke jalur yang sama. Ia tahu besok atau lusa ia akan kembali mengetuk pintu Laras. Sementara itu, di rumah Laras menutup pintu rapat-rapat, menyandarkan tubuhnya pada kayu dingin itu. Dadanya masih naik turun, bukan karena lelah, tapi karena jantungnya berdegup terlalu kencang. Wati hampir saja memergokinya. Ia berjalan ke jendela, menyibak tirai sedikit. Matanya menatap gelapnya malam, berusaha menangkap siluet Bayu yang menghilang di gang sempit. Hujan perlahan mereda, tetapi di dalam hatinya, badai justru semakin kuat. Ia tak pernah merasakan ini sebelumnya. Bukan hanya gairah sesaat, bukan hanya keinginan untuk mengusir kesepian. Ada sesuatu yang lebih besar yang membuatnya terus membuka pintu untuk Bayu. Sesuatu yang membuatnya tak ingin melepaskan pria itu. Namun, di sisi lain, ia juga sadar bahwa mereka berjalan di atas api. Tiba-tiba, suara ponsel di meja kecil bergetar, membuat Laras tersentak. Ia mengambilnya, lalu melihat nama di layar. Dimas, mantan adik iparnya. Adik dari suaminya yang sudah meninggal. Jantung Laras mencelos. Ia dan Dimas jarang berhubungan setelah suaminya meninggal, kecuali urusan warisan keluarga. Mengapa pria itu tiba-tiba menelepon malam-malam begini? Dengan ragu, ia menjawab, "Halo Dimas." Suara di seberang terdengar tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam nada bicaranya. "Mbak Laras, aku perlu bicara. Besok aku datang ke rumah. Ada hal penting yang harus kita bahas." Laras menggigit bibir. "Tentang apa?" Hening sejenak, lalu suara Dimas terdengar lebih pelan, nyaris berbisik. "Aku dengar kabar, ada seorang laki-laki yang sering datang ke rumah Mbak Laras malam-malam. Aku harap itu cuma rumor." Jantung Laras seperti berhenti berdetak. Tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. Seseorang telah melihat mereka. Namun siapa? Wati? Tetangga lain? Atau seseorang yang bahkan lebih berbahaya? Dimas melanjutkan sebelum Laras bisa menjawab, "Besok aku datang, Mbak. Jangan kemana-mana." Sambungan terputus. Laras berdiri diam di tengah ruangan. Ponsel masih erat di genggaman. Malam yang tadinya dipenuhi gairah, kini berubah menjadi ancaman yang tak terlihat. Di luar, hujan telah berhenti. Namun di dalam dirinya, badai baru saja dimulai. Laras terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih berat, bukan karena kantuk,
tetapi karena pikirannya tak berhenti bekerja sepanjang malam. Kata-kata Dimas masih terngiang di kepalanya. Aku dengar kabar, ada seorang laki-laki yang sering datang ke rumah Mbak Laras malam-malam. Siapa yang melihatnya dengan Bayu? Wati? Atau ada orang lain yang diam-diam mengawasi? Laras menarik napas dalam, lalu turun dari ranjang. Ia harus berpikir cepat sebelum Dimas benar-benar datang. Jika mantan adik iparnya itu sudah mulai curiga, bukan tidak mungkin keluarga almarhum suaminya yang lain juga akan tahu. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya namanya yang hancur, tetapi juga hidup Bayu. Ia berjalan menuju dapur, membuat secangkir kopi untuk menenangkan diri. Namun, baru saja ia menyesap satu teguk, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Dimas. Laras meletakkan cangkirnya, mengatur napas, lalu berjalan ke pintu. Dengan hati-hati, ia membukanya. Dimas berdiri di sana dengan wajah serius. Pria itu mengenakan kemeja abu-abu lengan panjang yang digulung hingga siku, menunjukkan otot-otot lengannya yang tegang. Matanya menatap Laras tajam, seolah berusaha menembus pikirannya. "Masuklah," kata Laras, mencoba tetap tenang. Dimas melangkah masuk, duduk di sofa tanpa banyak basa-basi. Laras ikut duduk di seberangnya, menunggu pria itu berbicara lebih dulu. "Langsung saja, Mbak," Dimas membuka pembicaraan. "Aku nggak suka berbasa-basi. Aku dapat kabar dari beberapa orang di kompleks ini. Kalau ada laki-laki yang sering keluar masuk rumah Mbak Laras malam-malam." Laras tetap tenang. "Kabar dari siapa?" Dimas menyandarkan tubuhnya ke sofa, menyilangkan tangan. "Aku nggak perlu sebut nama. Yang jelas, mereka bukan tipe orang yang asal bicara." Laras tersenyum tipis, meski hatinya mulai gelisah. "Jadi, kau datang ke sini hanya untuk memastikan gosip murahan?" Dimas menatapnya lekat-lekat. "Ini bukan sekadar gosip. Aku hanya ingin memastikan Mbak Laras tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak nama keluarga." "Nama keluarga?" Laras ingin tertawa mendengar kata itu. Sudah bertahun-tahun sejak suaminya meninggal, dan keluarga besar mereka tak pernah benar-benar peduli padanya. Tapi sekarang, saat ia mulai menjalani hidupnya sendiri, mereka tiba-tiba muncul dengan dalih menjaga nama baik. "Aku sudah bukan bagian dari keluarga suamiku," kata Laras tajam, "dan hidupku bukan urusan kalian." Dimas menggeleng pelan. "Mbak, jangan naif. Apa yang Mbak lakukan itu bisa jadi bahan omongan. Aku cuma nggak mau melihat Mbak Laras terjebak dalam sesuatu yang nantinya akan disesali." Laras menatap pria itu tajam. "Dan kalaupun aku memang punya seseorang, itu urusanku." Dimas terdiam sejenak, lalu mendesah. "Lalu, siapa dia?" Laras tersenyum samar, menyesap kopi yang hampir dingin. "Kalau memang ada seseorang, apa urusannya denganmu?" Dimas mengamati Laras dengan ekspresi sulit ditebak. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Beberapa detik kemudian, ia bangkit dari sofa. "Aku hanya ingin mengingatkan Mbak, hati-hati. Tidak semua orang di sini senang melihat Mbak bahagia." Laras ikut berdiri, menatap Dimas dengan ekspresi penuh pertanyaan. "Apa maksudmu?" Dimas menatapnya sekilas sebelum melangkah menuju pintu. "Mungkin Mbak harus mulai mencari tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya di sekitar sini." Tanpa menunggu jawaban, Dimas membuka pintu dan pergi. Laras berdiri di ambang pintu, menatap punggung pria itu yang menjauh. Ada sesuatu dalam nada bicara Dimas yang membuatnya semakin waspada. Ini bukan hanya tentang gosip biasa. Ada seseorang di luar sana yang benar-benar memperhatikannya, seseorang yang mungkin ingin lebih dari sekadar menyebarkan rumor. Dan ia harus segera mencari tahu siapa. Laras masih berdiri di ambang pintu, menatap punggung Dimas yang menghilang di tikungan jalan kompleks. Kata-katanya tadi terus terngiang di kepalanya. Mungkin Mbak harus mulai mencari tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya di sekitar sini.
Siapa yang telah memperhatikan setiap langkahnya? Dan yang lebih penting, apa tujuannya? Laras menghela napas panjang sebelum menutup pintu. Ada perasaan tak nyaman yang menggelayuti dirinya, seperti ada mata-mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari kejauhan. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, mencoba mencerna semuanya. Satu-satunya orang yang bisa ia pikirkan adalah Wati, tetangga yang suka ikut campur urusan orang lain. Tapi, mungkinkah ada orang lain? Pikirannya terhenti saat ponselnya bergetar di meja. Ia segera meraihnya. Bayu. Tanpa ragu, ia menjawab. Halo? Suara di seberang terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Mbak Laras, aku harus ketemu sama Mbak sekarang juga. Jantung Laras mencelos. Kenapa? Ada apa? Aku nggak bisa ngomong di telepon. Aku di belakang rumah Mbak sekarang. Laras berdiri dengan cepat, melirik ke arah dapur, lalu ke pintu belakang. Perasaan cemas makin menghantuinya. Aku ke sana, jawabnya sebelum menutup telepon. Dengan langkah cepat, ia menuju pintu belakang, membukanya perlahan, lalu menengok keluar. Bayu berdiri di bawah pohon mangga yang ada di halaman belakang, tubuhnya sedikit basah oleh sisa embun pagi. Tatapan pria itu terlihat gelisah, dan itu bukan pertanda baik. Laras segera melangkah keluar, mendekatinya. Ada apa, Bayu? Bayu menatapnya dengan mata yang dipenuhi kecemasan. Aku rasa ada orang yang mengikuti aku sejak tadi pagi. Laras mengerutkan kening. Mengikuti? Siapa? Bayu menggeleng. Aku nggak tahu. Waktu aku keliling jualan, aku merasa ada yang memperhatikan. Setiap kali aku lihat ke belakang, ada orang yang tiba-tiba berpaling atau menghilang di tikungan. Pas aku pulang sebentar buat ngambil barang di rumah, aku lihat ada orang asing berdiri di ujung gang, seperti nunggu sesuatu. Laras merasakan bulu kuduknya meremang. Kau yakin itu bukan cuma perasaanmu? Bayu menghela napas, lalu meraih tangan Laras, menggenggamnya erat. Aku nggak tahu, Mbah. Tapi aku takut ini ada hubungannya sama kita. Laras menatap mata pria itu. Ketakutan Bayu bukan sekadar paranoia. Jika ada yang benar-benar memperhatikan mereka, itu berarti rahasia mereka tidak lagi aman. Kalau memang ada orang yang mengawasi kita, berarti dia tahu lebih banyak dari yang kita duga, bisik Laras. Bayu menelan ludah. Mbak, kita harus berhenti. Laras diam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuknya. Berhenti? Setelah semua yang terjadi? Setelah mereka terlalu dalam terjerat satu sama lain? Tidak. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang seseorang di luar sana yang sedang memainkan permainan berbahaya. Dan mereka harus mencari tahu siapa sebelum semuanya terlambat. Laras menggenggam tangan Bayu lebih erat, mencoba menyalurkan ketenangan yang bahkan ia sendiri tak miliki. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jawaban. Siapa yang mengawasi mereka? Dan apa tujuannya? Bayu, kau yakin tidak melihat wajah orang itu? Tanya Laras pelan. Bayu menggeleng. Gelap, dan dia selalu menjauh tiap kali aku menoleh. Tapi aku yakin ini bukan orang dari kampung kita. Laras merasakan ketegangan menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika ini bukan orang dari lingkungan mereka, maka kemungkinan besar orang itu datang dengan tujuan tertentu. Apa mungkin Dimas? Bisik Laras, pikirannya kembali ke pertemuan tadi pagi. Bayu tampak berpikir sejenak sebelum menggeleng. Kalau Dimas, dia pasti langsung bicara ke Mbak. Dia bukan tipe yang sembunyi-sembunyi. Laras menghela napas panjang. Kalau begitu siapa? Hening. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara mereka. Tiba-tiba, ponsel Laras bergetar di sakunya. Dengan cepat, ia mengeluarkannya. Nomor tak dikenal. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap Bayu sekilas sebelum mengangkat panggilan itu. Halo? Tak ada suara di seberang. Halo? Siapa ini? Masih tak ada jawaban. Tapi kali ini ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Laras berdiri. Suara napas, pelan,
Berat, seolah sengaja dibiarkan terdengar. Laras merasakan kakinya melemas. Siapa ini? Desaknya, suaranya bergetar. Lalu, sebelum sambungan terputus, suara berat seorang pria terdengar pelan. Berhenti sebelum terlambat. Klik. Sambungan terputus. Laras mematung, jari-jarinya masih menggenggam erat ponsel yang kini terasa begitu dingin di tangannya. Bayu melihat ekspresinya yang pucat. "Mbak, ada apa?" Laras menatapnya dengan mata membesar, dadanya naik turun tak beraturan. "Kita dalam bahaya, Bayu," bisiknya nyaris tak terdengar. Bayu menggenggam bahunya. Siapa yang menelpon? Laras menatap layar ponselnya, tapi nomor itu sudah menghilang, tak bisa dihubungi kembali. Ia menatap Bayu. Seseorang mengawasi kita, dan dia ingin kita berhenti. Bayu merasakan ketegangan di udara. Mata Laras penuh ketakutan, bibirnya sedikit bergetar. Ia belum pernah melihat wanita itu setakut ini sebelumnya. "Siapapun dia serius Bayu," bisik Laras. Suaranya dingin, seperti peringatan. Bayu mengepalkan tangan. Kalau memang ada yang memperhatikan kita, berarti mereka sudah tahu segalanya. Laras mengangguk, matanya menatap kosong ke lantai. Dan itu berarti mereka punya sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Suasana menjadi semakin berat. Keduanya tahu hubungan mereka adalah rahasia yang jika terbongkar bisa berujung pada skandal besar.